Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 4212201091 dari Teknik Mekatronika Pagi C semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan program untuk asesmen akhir semester dari mata kuliah Mesin Vision, yaitu klasifikasi karakter tulisan tangan menggunakan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network, dan juga dengan melakukan model pembelajaran LOGV. Hal pertama yang kita lakukan ialah mengimport library yang akan digunakan. Ya. Di sini saya akan mengimport library OS, operation system, kemudian ada source ya, library dari uh, PyTorch yang kita gunakan, ya, framework PyTorch. Kemudian di sini juga ada computer vision, kemudian ada NumPy untuk matematika ya, untuk array. Kemudian di sini ada Pandas untuk manipulasi data. Kemudian di sini ada scikit image ya, baik berupa itu model selection maupun matrix yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada matplotlib di sini untuk menampilkan plot atau grafik. Dan juga nanti ada library lainnya di bawah yang tidak saya tampilkan di sini. Kemudian selanjutnya melakukan pemanggilan dataset. Di sini dataset yang saya gunakan itu ada train dan juga ada test yang berasal dari data CSV, MNIST by merge train dan juga MNIST by merge test. Lalu untuk header, karena saya nggak tahu apakah di file tersebut ada header atau tidak, karena ketika dibuka juga proses loading membukanya sangat lama, jadi saya asumsikan saja untuk headernya itu tidak ada atau non. Kemudian saya ambil, kan di sini datanya ada puluhan ribu ya. Kalau misalnya kita lakukan prosesnya semua kan eh, bakal lama, bakal berhari-hari gitu. Jadi supaya cepat saya ambil di sini cuma 2000 dataset. Kemudian di sini melakukan reset dan juga normalisasi image menjadi range 0 hingga 1. Nah, di sini kita reset dulu agar dia sesuai dengan format CNN. Ya, di sini ada eh, titik titik 2, koma terus 1 itu artinya dia mengambil semua kolom kecuali kolom pertama. Kemudian di sini ada values untuk dari data dari Pandas menuju ke NumPy ya untuk data array. Coba ke array, kemudian di sini reset minus 1, 28, 8, 1. Cuma saya lupa di sini ya. Untuk di sini tinggi lebar, terus saya lupa nih, ini channel dan juga satu lagi saya lupa. Oke, terus di sini juga eh, untuk risetnya ada train, ada dua ya untuk train dan juga untuk test di sini ada dua dengan menggunakan float 32. Kemudian di sini gambar selanjutnya di sini kita merubah atau menormalisasikan image ya. Di sini kan kalau RGB itu range-nya 0 sampai 255, sedangkan CNN itu bekerja di range 0 hingga 1. Jadi kita normalisasi dengan nilai min, dan standar deviasi dari masing-masing intensity RGB dan dataset sesuai dengan yang disampaikan di modul sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita merubah format gambar ya, menjadi square. Jadi CNN itu bisa bekerja jika bingkai yang ada pada satu data dengan data lainnya, dengan jumlah total data yang ada ya, dengan semua data itu bingkainya sama. Kalau misalnya bentuk bingkainya berbeda-beda, maka hasil dari pembacaan CNN bisa kita bilang tidak berhasil ataupun eh, tidak datanya pun tidak akan bagus gitu. Sehingga kita perlu melakukan resize supaya eh, semua data yang ada di dalam dataset tersebut memiliki bingkai yang sama. Di sini saya pakai ukurannya 224 kali 224 atau square. Nah, kemudian kita duplikat channel ke RGB. Dataset di sini kan berupa CSV, bukan berupa gambar RGB. Sedangkan di CNN itu bekerja pada 3 layer. Jadi yang mesti kita lakukan ialah menduplikat eh, layer yang ada pada dataset ini menjadi 3. Sehingga bisa bekerja di algoritma CNN dan juga arsitektur AlexNet. Kalau misalnya pun nggak di duplikat, setahu saya juga bisa, cuman nggak di arsitektur AlexNet karena AlexNet itu bekerja menggunakan apa channelnya RGB. Kalau misalnya grayscale itu pakai ResNet dan juga MobileNet setahu saya. Saya juga udah sempat coba kemarin, cuma nggak jadi. Saya tambahkan saja langsung untuk duplikatnya biar nggak lama. Kemudian sini ada normalisasi dataset, ya, melakukan normalisasi. Ini untuk min dan juga ini untuk standar deviasi. Nah, ini dan didapat dari mana? Ada di materi sebelumnya di websitenya, yaitu kita bisa cek di https PyTorch nih. Untuk normalisasi gambar, yang melakukan normalisasi gambar. Nah, selanjutnya kita merubah label menjadi bentuk tensor supaya dapat dikenali. Kemudian membuat tensor dataset, kemudian membuat data loader, supaya proses trainingnya itu nggak per image tapi langsung beberapa image sekaligus. Di sini saya pakai batch size-nya di sini 64 dan juga 6 workernya 4. Untuk train shuffle-nya true, untuk test shuffle-nya false. Kemudian
metode yang digunakan yaitu transfer learning dengan arsitektur AlexNet. Nah, di sini saya pakai AlexNet. Di sini AlexNet udah, nah nih, ada from Torch Vision import model ya, library-nya. Di sini untuk AlexNet ini pre-trained-nya true ya. Jadi dia ini udah include sama parameternya yaitu weight and bias. Nah, ini hasilnya setelah di running ya. Kemudian di sini kelas ini untuk model classifier ini kelas yang kita gunakan di dataset ya. Setelah saya cek di Kaggle, kelas yang ada di dataset tersebut ialah ada 47 kelas sehingga di sini saya masukkan 47. Kemudian selanjutnya ini melakukan proses kriterion ya untuk mendefinisikan loss function karena ini masalah klasifikasi multiclass. Lanjut di sini ada optimizer menggunakan Adam ya, kelas Adam. Lupa saya untuk kepanjangannya apa. Kemudian di sini ada device. Saya menggunakan device CPU di sini. Lanjut. Nah, di sini ada proses training CNN. Di sini training CNN saya menggunakan iterasi 10 iterasi. Dan juga di sini ada untuk loss-nya saya pakai backward pass di sini. Kemudian di sini juga ada saya trend loss untuk total loss, kemudian trend correct untuk jumlah prediksi benarnya. Terus di sini ada hitung rata-ratanya berapa untuk iterasi loss dan juga akurasi. Sehingga mendapatkan untuk 10 iterasi yang saya deklarasikan itu di paling terakhir ialah loss-nya 0,1 untuk akurasi 0,9. Ini menunjukkan hasilnya bisa dibilang bagus. Kemudian di sini, nah kalau misalnya tadi training itu datanya dari train, sekarang evaluasi datanya dari tes. Nah, untuk evaluasi di sini, saya mendapatkan hasilnya loss-nya 0,6, akurasi 0,8. Ya, jadi bisa dibilang untuk CNN-nya sudah bagus. Nah, sini saya tampilkan untuk loss-nya berapa, untuk plotnya loss nih, menggunakan library dari Matplotlib. Kemudian di sini untuk akurasi. Setelahnya kita masuk ke fungsi untuk melatih model yang akan kita gunakan, yaitu LOGV. Cuma di sini kalau misalnya dilihat ada library yang digunakan untuk model Kafol. Cuman untuk Kafol sebenarnya ada di bawah. Saya gunakan hanya untuk membandingkan saja LOGV dengan Kafol. Cuman untuk di program ini, cuman untuk di ujian ini tidak digunakan ya Kafol. Jadi di sini ada untuk model training function dengan nomor epochnya 10. Kemudian di sini masuk ke program LOGV dengan mendeklarasikan variabel al prediksi dan juga labels. Kemudian di sini untuk container matrixnya. Nah di sini proses training LOGV yang dimana saya mentraining dari X-train normalized ini ya dari variabel ini datanya. Tapi saya ngambil nggak 2000 melainkan hanya 10 data awal saja. Kenapa? Karena jika 2000 itu akan memakan waktu iterasi yang sangat lama. Karena untuk 10 iterasi saja saya memakan waktu hingga setengah jam lebih. Setengah jam lebih saya memakan waktu untuk melakukan training ini. Jadi saya hanya ngambil 10 data awal saja. Kalau misalnya di split 80-20 pun bakal makan waktu yang sangat lama gitu. Takutnya laptop saya nggak kuat, jadi saya ambil 10 data awal saja. Gitu. Yang penting LOCV-nya nggak overfitting, karena sebelumnya saya merasa setelah mencoba itu hasilnya terlalu sempurna. Akurasinya 1, recall 1, presisi 1, F1 score-nya 1. Saya kira benar, ternyata setelah saya bandingkan sepertinya terdapat kesalahan, yaitu data yang terlalu sempurna atau overfitting, yaitu LOGV-nya membacanya tidak benar gitu, atau melakukan kesalahan dalam melakukan model pembelajaran. Karena LOGV ini kan satu data untuk testing, sisanya untuk training, kalau nggak salah saya. Nah, setelah melakukan 10 iterasi, di sini kita print ya, berapa minnya, akurasinya di sini 0,7. Kemudian kita hitung metrik evaluasinya nih untuk variabelnya, confusion metric, akurasi, presisi, recall, dan juga F1. Selanjutnya kita print supaya dia tampil. Nah, ini setelah tampil, dapat akurasi 0,7, recall juga 0,7, presisi 0,6, dan juga F1 score 0,66. Lalu setelahnya di sini kita masukkan program untuk membuat plot grafik ya, menggunakan Seaborn, menggunakan library Seaborn yang tidak saya tampilkan di atas ya. Dengan ukuran fix size-nya itu 10 kali 10.
Kemudian di sini kita panggil heat map. Nah, muncul. Kita juga bisa menampilkan dalam bentuk plot confusion matrix di sini. Nah, oke, mungkin sekian penjelasan dari saya karena memang maksimal 10 menit. Jadi juga ini sudah lewat, mungkin nanti akan saya percepat. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.